Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi Jamaah Pengajian Rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, menghidupkan serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafa'atul uzma dari beliau, dan oleh Allah kita semuanya diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh atau orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bil khusus untuk almarhumah ibunda tercinta Umi Hajatiddin binti Kiai Haji Jamaluddin, dan untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Ramadhani Adulullah. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam barzah, di alam kubur. Semoga selama berada di alam kubur selalu berada dalam curahan limpahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Dan kita doakan pula semoga alam kuburnya diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Hidup di alam dunia hanyalah sementara. Hidup kita takkan lama, ajal pasti akan tiba. Marilah berlomba-lomba beramal untuk ke sorga. Carilah ilmu agama, mengaji dengan ulama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Wahai umat manusia, taati perintah agama, muliakan para ulama, hormatilah orang tua.
Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau bersabda, tiadalah dua orang hamba yang saling cinta mencintai karena Allah
yang berjumpa salah satu seorang dengan yang lainnya, lalu berjabatan tangan sambil keduanya bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang sebelum keduanya berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Jadi apabila kita bertemu dengan saudara kita seiman, seagama, seakidah, sama-sama umatnya Rasulullah, kemudian kita berjabatan tangan atau bermusafah sambil kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka apabila hal yang seperti ini kita lakukan, kata Nabi, yukfaru lahuma junubuhuma ma taqaddama minhuma wa ma ta'akhkhar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu dan ataupun dosa yang akan datang sebelum kita berpisah dengan saudara kita tersebut. Hadis ini menjadi dalil kenapa umat Islam hampir di seluruh tempat dalam acara Maulid Nabi, dalam acara pengajian rutin, tabligh akbar, bahkan setiap selesai sholat, di antaranya setiap selesai sholat subuh khususnya, atau selesai sholat maghrib, mereka bersalam-salaman. Di antara sesama mereka bersalaman-salaman atau bermusafahah sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada hadis yang menjelaskan seperti itu, bahwa apabila mereka dengan saudara mereka seagama, seiman, seakidah berjabatan tangan atau bersalam-salaman sambil bersolawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah. Hadis ini menjadi dalil bagi kita, seperti setiap malam Senin apabila kita sudah selesai ngaji, kita semuanya berjabatan tangan atau bersalam-salaman sambil bersolawat. Nah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya. Hadisnya ini yang tadi saya bacakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada pertemuan pengajian rutin kita malam ini, kita akan membahas tentang fadlul ilmi wal alim, tentang keutamaan ilmu dan orang alim. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi, wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi, wal alimul wahidu akbaru min jihadil, wal alimul wahidu akbaru min jihadil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin. Kata Rasulullah dalam hadis ini, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Kebaikan atau kita akan bisa mendapatkan, bisa memperoleh, bisa meraih, menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat itu dengan ilmu.
Kemudian wasarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Demikian pula untuk memperoleh kemuliaan di dunia dan di akhirat juga dengan ilmu. Artinya apa? Artinya apabila kita ingin memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, maka mesti kita punya ilmu. Demikian pula apabila kita ingin memperoleh kemuliaan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat juga mesti kita punya ilmu. Jadi ilmu ini menjadi kunci untuk kita meraih berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ilmu ini pun menjadi kunci untuk kita bisa meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Contoh, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam oleh Allah ditawarkan kepadanya, yang pertama, "Hai Sulaiman, aku tawarkan kepadamu kerajaan. Yang kedua, aku tawarkan kepadamu ilmu." Menurut keterangan dalam kitab dijelaskan fahtarul ilma. Pada waktu Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya ditawarkan dua hal, yaitu kerajaan dan ilmu, kekuasaan dan ilmu, fahtarul ilma. Pada waktu itu Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya oleh karena Nabi Sulaiman pada waktu itu memilih ilmu, maka akhirnya dia mendapatkan kerajaan, mendapatkan kekuasaan dengan ilmu. Bahkan menurut catatan sejarah para nabi, Nabi Sulaiman itu menjadi raja di seluruh alam jagat raya. Bahkan seluruh binatang hewan, termasuk binatang-binatang yang buas, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan salah satu di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah oleh Allah diberikan keistimewaan bahwa Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi dengan bangsa jin, juga dengan bangsa hewan. Artinya bisa mengerti, bisa memahami bahasa hewan-hewan dengan ilmu. Coba seandainya pada waktu itu Nabi Sulaiman memilih kerajaan dan tidak memilih ilmu, mungkin Allah alam, tapi dengan memilih ilmu akhirnya mendapatkan kerajaan, kekuasaan. Bahkan sampai kerajaan Ratu Balkis juga tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, wal alimul wahidu akbaru min jihatil akbar, min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin. Satu orang yang alim, kata Nabi, wal alimul wahid, satu orang yang alim, akbaru min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin. Satu orang yang alim itu lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa menurut Allah daripada 1000 orang yang mati syahid. Jadi masih lebih utama satu orang yang alim dibandingkan dengan 1000 orang yang mati syahid. Nanti pada hari kiamat itu darahnya orang-orang yang mati syahid ketika hidup di alam dunia dalam rangka membela agama Allah, mempertahankan ajaran Islam. Mereka berperang di jalan Allah, membela agama Allah, dan mereka mati terbunuh di medan perang. Nanti darahnya para syuhada itu akan ditimbang dengan tintanya para ulama, tintanya orang-orang alim.
Ternyata setelah ditimbang, ternyata tintanya orang-orang alim lebih unggul, lebih utama daripada darahnya para syuhada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diterangkan dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan maktubatan ala babiha man jaral ulama'a faka annama jaral anbiya wa julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallahi ta'ala min ibadati alfi sadatin. Ini hadis. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah kota di bawah aras. Kita tahu bahwa aras ini adalah merupakan makhluk Allah yang paling terbesar. Luasnya besarnya alam dunia dari mulai ujung timur hingga ujung barat, ujung utara hingga ujung selatan, itu tidak seberapa luasnya alam dunia jika dibandingkan dengan luasnya aras. Aras ini dipikul oleh 4 orang malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nah, di bawah aras Allah menciptakan sebuah kota yang sangat indah. Di atas pintu gerbang kota tersebut terdapat tulisan. Ada tulisannya berbunyi, man jaral ulama'a faka annama jaral anbiya wa julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallahi ta'ala min ibadati alfi sanatin. Nah, itu tulisan yang ada di atas pintu gerbang kota tersebut. Kalau diartikan tulisan tersebut begini, man jarol ulama, barang siapa yang berziarah kepada ulama. Ziarah itu artinya berkunjung. Di jaro yajiru ziaratan, artinya berkunjung atau bersilaturahim. Berkunjung kepada ulama terbagi dua. Ada orang berkunjung kepada ulama, ulamanya masih hidup, namanya silaturahim. Ada orang berkunjung kepada ulama, ulamanya sudah wafat, namanya ziarah ke kuburan ulama. Terlepas dari apakah kita berziarah ke ulama yang masih hidup dan ataupun berziarah ke ulama yang sudah wafat, yang jelas kata Nabi, man jaral ulama apaka annama jaral anbiya. Barang siapa yang berziarah kepada ulama, maka sungguh seakan-akan ia telah berziarah kepada para nabi. Para nabi kan jumlahnya 124.000 nabi. Kalau umpama nih, misalnya umpamanya, andai kata jikalau apabila seandainya 120.000 nabi sekarang masih hidup, umpama saja ini mah, kira-kira kita bisa enggak berziarah kepada mereka? 124.000 nabi kita datangi semua di tempat-tempat yang berbeda-beda, ada yang di Irak, ada yang di Mekah, ada yang di Hijaz, ada yang di Syam dan sebagainya. Kira-kira bisa enggak? Boro-boro ulama yang ada di Ciberusah aja belum kita kunjungi semua. Ke saya aja ada yang belum pernah ini jamaah. Boro-boro berkunjung kepada 124.000 nabi. Ini jamaah ke saya aja ada yang belum pernah keluar. Setahun sekali juga kagak. Sindir ya. Nah, kita nggak ada waktu, nggak ada kemampuan, nggak ada kesanggupan untuk berziarah kepada 124.000 nabi. Tapi dengan sababiyah, dengan wasilah, dengan perantaraan kita berziarah atau berkunjung atau bersilaturahim kepada ulama, itu samalah artinya kita mendapatkan pahala seperti pahala kita berziarah, berkunjung, bersilaturahim kepada seluruh para nabi. Kenapa bisa begitu?
Karena Rasulullah mengatakan innal anbiya'a warasatul, innal ulama'a warasatul anbiya. Karena sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Jadi yang melanjutkan, yang meneruskan perjuangan dakwah para nabi dalam rangka mensiarkan ajaran Islam di muka bumi adalah para ulama. Maka para ulama yang konsisten, komitmen, istiqomah melanjutkan perjuangan dakwah para nabi, maka ulama yang seperti ini yang disebut ulama warasatul anbiya. Ulama yang menjadi pewaris para nabi. Ulama yang seperti ini yang mestinya kita ikuti. Ulama yang tetap komitmen, konsisten memegang amanah dari para nabi, memegang amanah dari para rasul. Para nabi, para rasul telah mengamanahkan kepada para ulama agar para ulama melanjutkan perjuangan dakwah mereka dalam rangka mensiarkan, mempertahankan agama Allah di muka bumi. Maka pantas kalau Rasulullah pernah mengatakan begini, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Rasulullah pernah mengatakan begitu. Kedudukan para ulama dari kalangan umatku, kata beliau, itu ka anbiya'i Bani Israel. Itu kedudukannya bagaikan seperti ibarat para nabi pada zaman Bani Israel. Para ulama bukan para nabi, tapi para ulama walaupun bukan para nabi, mereka meneruskan perjuangan para nabi dalam rangka mensiarkan, mendakwahkan ajaran Islam di muka bumi. Maka pantas kalau oleh Nabi dikatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama yang tetap menjadi pewaris para nabi adalah para ulama yang tetap memegang amanah dari para nabi, yang tetap konsisten, komitmen memegang kepercayaan dari para nabi, dari para rasul. Ulama yang tidak berkhianat kepada para nabi, ulama yang tidak berkhianat kepada para rasul. Emang ada ulama yang berkhianat kepada para nabi? Ada, banyak. Emang ada ulama di zaman sekarang yang berkhianat kepada para rasul? Banyak. Banyak. Apa ciri-cirinya ulama yang berkhianat kepada para nabi? Apa ciri-cirinya ulama yang berkhianat kepada para rasul? Sehingga mereka sudah tidak menjadi ulama warasatul anbiya lagi. Sehingga mereka tidak perlu didengarkan lagi fatwa-fatwanya, tidak perlu lagi diikuti fatwa-fatwanya oleh umat Islam karena mereka telah berkhianat kepada para nabi, para rasul. Ciri-cirinya ulama yang berkhianat kepada para nabi, kepada para rasul, berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Uqayli, Rasulullah bersabda, yaitu fa'ija kholatus sultan wadahulud dunya faqad khanur rusul fahjarhum. Kata Nabi, apabila ada ulama di zaman sekarang, mereka bersatu dengan para penguasa yang zalim, berteman akrab dengan para penguasa yang zalim, dengan para penguasa yang notabene para penguasa tersebut berteman akrab, bekerja sama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang yang pahamnya komunis, dengan orang-orang yang pahamnya liberal, dengan orang-orang yang pahamnya relativisme, yang pahamnya skeptisisme, yang pahamnya agnostisisme, yang pahamnya ateisme, yang pahamnya pluralisme, yang pahamnya sekularisme, yang pahamnya materialisme, yang pahamnya rasionalisme. Intinya ulama bekerja sama, bergaul akrab, berteman akrab dengan para penguasa yang zalim, para penguasa yang dekat dengan orang-orang yang pahamnya liberal. Itulah ulama yang telah berkhianat kepada para rasul, kata Nabi.
Wadahulu dunia, dan mereka lebih memilih kesenangan dunia. Itulah ciri-ciri yang paling mudah dipahami secara gamblang, secara global. Ulama yang telah berkhianat kepada para nabi, ulama yang telah berkhianat kepada para rasul, berdasarkan hadis ini adalah kholatus sultan wadahulu dunia. Mereka bersatu dengan para penguasa yang zalim, dan mereka cenderung lebih memilih dunia. Dunia itu bisa harta, kekayaan, bisa tahta, jabatan, bisa wanita. Pokoknya harta, tahta, wanita itu disebut dunia. Nah, kalau ada ulama yang seperti itu, mereka merusak Islam demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan kekayaan, berarti itu sudah hianat kepada para nabi, para rasul. Para jamaah, nah ulama yang seperti ini kata Nabi, fahjaruhum, berhati-hatilah kalian kepada mereka, kepada ulama yang seperti itu. Jauhilah oleh kalian, kata Nabi, ulama yang seperti itu, ulama yang telah berkhianat kepada para rasul. Nah, berarti enggak semua ulama wajib diikut, karena sekarang ulama terbagi dulu. Ada ulama yang lurus, ada ulama yang sesat dan menyesatkan. Yang wajib kita ikuti, yang wajib kita dengarkan nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya, wejangan-wejangannya, mau ijoh-ijohnya, yang wajib kita ikuti, kita laksanakan fatwa-fatwanya. Tentu ulama yang tetap warasatul anbiya, tentu ulama yang tetap memegang kepercayaan para rasul, tentu ulama yang tetap istiqomah membela agama Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah ulama yang harus kita ikuti dan kita bela. Ulama yang seperti inilah yang akan menyelamatkan kita. Ulama yang seperti inilah yang akan menghantarkan kita untuk bisa meraih ridho Allah. Ulama yang seperti inilah apabila kita ikuti, menyebabkan kita nanti akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ulama yang seperti inilah yang kata Allah dalam Al-Quran, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang berakal cerdas. Tapi biasanya orang yang lurus biasanya suka banyak pihak-pihak yang ingin menyingkirkan, melenyapkan. Bahkan banyak pihak-pihak yang ingin menghilangkan nyawanya. Lihat sejarah, rata-rata ulama yang lurus itu rata-rata begitu. Imam Hanafi juga pernah dipenjara, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Syafi'i, seluruh para ulama itu pernah dipenjara karena mempertahankan kebenaran, karena membela kebenaran, menegakkan keadilan. Tentu mereka dipenjara oleh para penguasa yang zalim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkunjung, berziarah, bersilaturahim kepada ulama yang warasatul anbiya, kepada ulama yang lurus, kepada ulama yang jujur, kepada ulama yang komitmen, konsisten, istiqomah, tetap memegang kepercayaan para rasul, kepada ulama yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka berarti kita samalah artinya kita telah berziarah, berkunjung, bersilaturahim kepada seluruh para nabi. Selanjutnya kata beliau, wa julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallahi ta'ala min ibadati alfi sanatin. Masya Allah. Kalau kita duduk bersama ulama yang seperti tadi yang sudah saya ceritakan, kalau kita duduk bersama mereka, duduk bersama ulama yang warasatul anbiya 1 jam, baik di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis maulid, atau di tempat-tempat yang lainnya, duduk bersama mereka, berkumpul bersama mereka, makan bareng bersama mereka, ngobrol bareng bersama mereka tentang Islam, mendengarkan nasihat-nasihatnya, mendengarkan petuah-petuahnya. Kalau kita duduk bersama mereka, kata Nabi, ahabbu ilallahi ta'ala
min ibadati alfi sanatin. Pahalanya jauh lebih baik, jauh lebih besar. Pahala duduk bersama mereka jauh lebih baik, lebih besar daripada kita melaksanakan ibadah sunnah selama 1000 tahun. Coba saya nanya nih, bapak-bapak yang hadir, kira-kira bisa enggak melaksanakan ibadah selama 1000 tahun? Pasti jawabannya enggak bisa. Karena keburu mati pasti. Pasti keburu mati. Enggak kesampaian umurnya. Paling panjang kita sekarang dikasih 80 tahun, itu pun belum tentu ada jaminan sampai 80 tahun. Kadang-kadang belum 80 tahun baru 60 tahun udah mati. Ya. Makanya nggak mungkin, pasti nggak bisa kita melaksanakan ibadah pada Allah selama 1000 tahun tanpa sedikit pun dicampuri dengan perbuatan dosa. Nah, ini pahala ibadah 1000 tahun sedikit pun tidak tercampuri perbuatan dosa, itu akan diberikan pahala seperti ini kepada orang-orang yang mau duduk berkumpul dengan para ulama yang warasatul anbiya, dengan para ulama yang lurus, dengan para ulama yang istiqomah menegakkan kebenaran dan keadilan, membela agama Allah. Itulah keuntungannya. Keuntungan besar seperti itu sekarang belum bisa dirasakan, tapi nanti di akhirat. Sekarang kan biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita lebih memilih berkumpul di pos ronda sambil main gaple daripada berkumpul dengan ulama. Ya kan begitu kan kadang-kadang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Males berkumpul dengan ulama, kiai paling ngobrolin apa? Ini main gaple di pos ronda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba saya tanya, kalau berkumpul di pos ronda main gaple, coba padilahnya, pahalanya apa coba? Ada nggak? Ada, dosa. Itu perkumpulan yang sia-sia, perkumpulan goblok, perkumpulan yang membuat diri lupa kepada Allah. Mereka yang seperti itu disebutkan ulaika humul gofilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang lalai jangan dianggap remeh. Kalau diancam neraka jahanam. Kata Allah, walaqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Jadi orang-orang yang lalai kepada Allah melakukan perkumpulan di tempat-tempat yang membuat mereka lupa kepada Allah karena mereka sedang melakukan perbuatan dosa. Jarang orang sedang berbuat dosa jarang ingat kepada Allah. Ada nggak orang sedang berbuat dosa ingat kepada Allah? Kalau umpama ada, kalau dia ingat kepada Allah, tentu dia nggak berbuat dosa. Dia berbuat dosa itu menunjukkan bahwa dia sedang lupa kepada Allah. Sebab kalau dia ingat kepada Allah, pasti dia ingat Allah melarang perbuatan ini. Nah, gitu kan? Pasti nggak berbuat dosa. Nah, orang-orang yang lalai berkumpul di tempat-tempat yang membuat mereka hatinya lalai, lupa kepada Allah. Kata Allah, kami akan jadikan mereka untuk isi neraka jahanam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keuntungan kita mau berkumpul, duduk berkumpul. Apalagi kalau kita mau berjuang bareng dengan para ulama yang warasatul anbiya dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi, dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita bareng-bareng berjuang bersama mereka. Wah, lebih besar lagi pahalanya dari sekedar berkumpul. Ini hanya sekedar berkumpul doang. Duduk berkumpul doang 1 jam dengan para ulama yang warasatul anbiya, itu pahalanya jauh lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada melaksanakan ibadah sunnah selama 1000 tahun. Ini pahala seperti ini jangan disia-siakan. Kita harus berusaha untuk meraihnya. Para jamaah, kita lanjutkan. Tadi kita datang nyampe jam 8:30. Ya, kita lanjutkanlah sedikit lagi. Rasulullah juga bersabda, man masa ila alaqati alimin
kana lahu bi kulli khatwatin ibadata mi'ata sanatin fa ija jalasa indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun kaja zakarahun Nawawi fi riyadhis sholihin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke perkumpulan atau halakoh orang-orang alim, maka baginya memperoleh pahala ibadah sunnah 100 tahun dari setiap langkah kakinya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dengan maksud dan tujuan, dengan niat dalam hati mau berkumpul dengan para ulama di suatu tempat, itu setiap satu langkah kaki kita itu dicatat oleh malaikat raqib, pahalanya pahala ibadah sunnah 100 tahun. Luar biasa. Satu langkah tuh, setiap langkahnya itu 100 tahun. Pahala ibadah sunnah 100 tahun untuk satu langkah. Kalau 10 langkah, kalau 100 langkah, kalau 1000 langkah, tentu pahala luar biasa itu. Dan pahala ini pasti oleh Allah akan dibuktikan. Wa'dullahi haqqun, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji-janji Allah yang Allah janjikan dalam Al-Quran, dalam kitabnya itu hak, benar adanya. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji kepada hamba-hambanya. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Nah, para jamaah, kemudian apabila ia duduk bersama orang alim, duduk bersama ulama, dan mendengarkan kata-katanya, mendengarkan petuah-petuahnya, mendengarkan mau-ijoh-maijohnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan atau satu kebaikan pahala dari setiap satu kalimat yang didengarnya dari orang alim tersebut. Nah, jadi kalau kita duduk bersama para ulama, kemudian kita mendengarkan apa yang disampaikannya, untuk setiap satu kalimat yang kita dengar dari lisannya ulama tersebut, itu satu kebaikan buat kita. Coba saya mau nanya, dari mulai pertama saya ngucapin salam sampai sekarang udah berapa ratus kalimat? Bisa dihitung nggak? Jago bisa ngitung. Mungkin udah 100.000 kalimat. Dari tadi, dari assalamualaikum sampai sekarang nih, mungkin udah ada 1000 kalimat. Nah, setiap satu kalimat yang bapak-bapak dengar itu dicatat satu kebaikan buat bapak. Amin. Inilah untungnya ngaji. Makanya orang yang nggak mau ngaji sekarang mah biasa-biasa saja, tapi nanti di akhirat akan celaka, akan menyesal, akan sengsara. Seluruh ibadahnya boleh jadi ditolak oleh Allah. Sholatnya ditolak, ibadah haji ditolak, zakatnya ditolak, karena akibat meremehkan ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ija tahaddasal alimu, apabila ulama berbicara di majlisi, di majlisnya, maksudnya di majlis ilmu. Apabila seorang ulama, seorang kiai, seorang ajengan, seorang ustadz, seorang alim berbicara di majlis ilmu, di pengajian, bil ilmi, dengan pembicaraan menyampaikan ilmu Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang disampaikannya ilmu, bukan urusan dunia, bukan urusan bisnis, bukan urusan peternakan tuyul, bukan. Emang ada peternakan tuyul? Enggak tahu. Walam yad'ulhu hajlun walalagun. Dan orang alim tersebut, ulama tersebut, ketika menyampaikan ilmu kepada para mustami di majlisnya, itu sedikit pun tidak ada istilahnya bercanda atau senda gurau. Jadi bukan ngelawak lah, bukan ngebodor. Kan sekarang banyak ulama-ulama yang sekedar ngebodor, ngelawak. Biasanya ulama seperti ini biasanya penggemarnya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ulamanya lucu, wah seneng dia. Tapi kalau ulamanya fokus menerangkan ilmu, bubar dia. Nggak doyan ilmu dia.
doyannya lawakan. Sehingga sekarang nggak aneh banyak orang-orang yang backgroundnya bukan pesantren, tadinya artis, pelawak jadi penceramah. Banyak sekarang. Betul kata Nabi, nanti di akhir zaman akan kasurul khutbah wa qalilul ulama. Nanti di akhir zaman akan bermunculan banyak orang-orang yang pandai bicara, pandai ceramah, tapi sebenarnya mereka tidak berilmu karena backgroundnya bukan dari pesantren. Itu terjadi sekarang banyak. Mantan-mantan artis, mantan-mantan pelawak, ya, ngisi pengajian. Ya akhirnya ngajinya begitu, nggak didasari ilmu. Nah, apabila seorang alim menyampaikan ilmu di majlis ilmu, apa kata Nabi? Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tola'at min famihi malakan. Maka dari setiap satu kalimat, satu kata, satu lafaz yang keluar dari mulutnya orang alim, saat itu pula Allah menciptakan satu malaikat. Cuma kita nggak lihat aja. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, bukan dari mulutnya orang alim, bukan. Itu mah satu kalimat yang dikeluarkan oleh orang alim di majlisnya itu hanya jadi sawiya, jadi perantara, jadi wasilah. Allah menciptakan malaikat. Satu kalimat yang keluar, tek, langsung malaikat satu kita oleh Allah. Nah kalau 1000 kalimat, berarti 1000 malaikat di sini hadir. Cuma kita nggak lihat aja. Nah, lalu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh para malaikat tersebut yang telah diciptakan oleh Allah dari wasilah ilmu yang disampaikan oleh orang alim di majlisnya? Yastaghfirullah lahu walisami'ahu ila yaumil qiyamah. Itu para malaikat yang barusan diciptakan oleh Allah dari sababiyah, kalimat yang keluar dari mulutnya orang alim di majlis ilmu ketika menyampaikan ilmu, itu mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu sampai datangnya hari kiamat. Coba, kita dimintakan ampun oleh para malaikat sampai hari kiamat. Bukan seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, tapi sampai hari kiamat terus malaikat, ya Allah ampunilah ya Allah, jamaah kita ya Allah yang hadir di majlis ilmu terus begitu, nggak capek-capek, yang nggak capek malaikat mah, emang kita manusia capek. Malaikat pun kagak makan, kagak minum, kagak modal, masa ada malaikat modal? Lah kita mah modal, kita suka makan. Coba kalau kita nggak makan, nggak modal. Nah malaikat nggak makan, nggak minum, makanya nggak modal. Malaikat mah diciptakan dari cahaya. Nggak ada istilah malaikat capek, nggak ada. Malaikat itu ibadun mukramun. La ya'sunallaha ma amarun wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, mereka tidak pernah berbuat dosa sedikit pun kepada Allah. Mereka selalu taat atas perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan segera dilaksanakan oleh mereka. Kalau kata Allah, hei malaikat sujud kau, sampai hari kiamat sujud terus nggak bangun-bangun. Itu malaikat. Jadi malaikat itu makhluk tanpa alternatif. Sengaja oleh Allah diciptakan hanya untuk taat. Nggak ada, kita nggak pernah dengar malaikat pernah berbuat salah, atau pernah dengar malaikat nonton layar kaca, atau malaikat Jibril pernah salah, ya, pernah salah menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat, atau korupsi ayat Quran. Nggak pernah. Nggak ada malaikat yang berbuat salah, nggak ada. Malaikat itu makhluk tanpa alternatif, diciptakan oleh Allah hanya untuk taat. Kalau kata Allah sujud. Sekarang banyak malaikat lagi sujud nggak bangun-bangun. Dari semenjak diperintahkan sujud, itu terus sujud nggak bangun-bangun. Kalau belum diperintahkan bangun, itulah malaikat. Ada yang ruku terus. Nah malam ini banyak malaikat yang sedang istighfar nggak berhenti sampai datangnya hari kiamat. Istighfar mereka untuk siapa? Untuk yang hadir ini. Percaya nggak nih? Ya udah deh, kalau nggak percaya penasaran, tanyain aja malaikatnya deh. Mana malaikat? Cari sendiri sama lu, cari sendiri. Ketemu jagol. Gila kalau nyari malaikat. Ketemu kagak hanya lu gila. Muter-muter puyeng. Udah. Para jamaah yang benar kalau. Kemudian wa idan soroku, dan apabila mereka semuanya bubar dari majlis ilmu, dari pengajian rutin bubar. Karena pengajian rutin sudah selesai.
Sudah ditutup, selesai dengan doa ditutup, bubar. Kembali insorofu, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Maka makin sorofu magfurina lahum, maka mereka semuanya kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan dosa-dosanya sudah bersih diampuni oleh Allah. Itulah keuntungan duduk di pengajian. Lah, kita meninggal dunia bawa dosa sedikit saja itu menyebabkan kita dibakar di neraka, apalagi banyak. Maka kita cuci yuk dosa-dosa yang dilakukan di pengajian. Jadi kita harus sering melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat taubat lah, ke tempat-tempat di mana kalau kita duduk di situ Allah akan mengampuni dosa kita, seperti majlis ilmu, majlis maulid, majlis zikir dan sebagainya lah, banyak lah. Kemudian summa qol humul qaumu la yashqa bihim jalisum. Kemudian malaikat itu berkata, humul qaumu, mereka adalah kaum, la yashqa bihim jalisum, tidak akan pernah sengsara apabila siapapun berkumpul bersama mereka. Jadi insya Allah kita mendapatkan jaminan ampunan dosa dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan apabila kita istiqomah duduk di majlis ilmu. Yuk kita bersihkan sedikit demi sedikit dosa-dosa kita. Udah, kita nggak usah sombong, akui saja bahwa kita hidup dalamnya banyak berbuat dosa. Cuma kadang-kadang kita nggak merasa dosa, perasaan biasa-biasa aja. Contoh, Bapak sholat subuh jam 6, itu sebenarnya dosa Pak, kesiangan. Tapi Bapak nggak merasa dosa kan, biasa-biasa aja kan? Sebenarnya dosa itu sebenarnya. Dosa apa? Dosa melalaikan sholat. Banyaklah dosa kita. Belum dosa kepada orang tua, belum dosa kepada tetangga, dosa kepada guru, kepada anak dan sebagainya, banyaklah. Dosa kepada Rasulullah, kepada para ulama, kepada Allah, banyak. Udah, kita akui saja bahwa kita banyak dosa. Sombong orang kalau tidak merasa punya dosa. Justru orang yang merasa tidak punya dosa, justru itulah orang yang paling berdosa. Kenapa? Karena dia merasa suci. Berarti dia nyaingin Allah. Padahal tidak ada yang suci kecuali Allah.